Kita lanjut bahas TGR Season 1 Part 12. Dan ini merupakan part terakhir dari Season 1. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mereka semuanya tidak takut dengan kedatangan Muchen dan tetap ingin. Sebelah lingkaran lagi, Anran mengajak Muchen untuk segera berkumpul dengan Susuan agar mereka aman. Namun Muchen ingin kembali mengambil barang yang telah mereka rebut. Muchen menantang salah satu dari orang-orang ini untuk berduel dengan perjanjian. Jika Muchen menang, maka mereka harus memberikan barang milik Anran, dan jika Muchen kalah, mereka boleh memberikan hukuman sesuka hati. Cheng Xi pun menyetujui keinginan Muchen untuk berduel. Dia kali ini tanpa ragu langsung memberikan serangan terhadap Muchen. Ketika serangan itu menuju Muchen, dia langsung membuka segel seni pagoda agung untuk menghancurkan serangan dari Cheng Xi yang berasal dari kelompok Liger. Cheng Xi pun segera memakai teknik tebasan singa langit dan dibalas dengan seni pagoda agung penekan milik Muchen. Hal ini berhasil membuat Cheng Xi salah langkah dan berada di genggaman Muchen. Hal ini digunakan Muchen untuk mengancam Cheng Hu dengan menukarkan setengah lingkaran roh naga dengan nyawa saudaranya. Ketika lingkaran itu sudah diserahkan pada Anran, Muchen memintanya untuk segera pergi. Terlebih dahulu, dia akan menyusul berikutnya. Setelah Muchen melepaskan Cheng Xi, mereka terus mengejar Muchen dan juga Anran. Serangan yang Cheng Xi dan juga Cheng Hu layangkan tidak sengaja membangunkan penjaga makam naga. Penjaga makam naga yang merasa terganggu pun segera menyerang Muchen. Namun, bocah ini menemukan cara agar patung itu bisa menyerang pasukan Linger dan dia bisa kabur dari sana. Ketika Muchen dan juga Anran bisa terbebas dari pasukan Liger ini, tak disangka patung itu masih mengejarnya. Mereka sadar jika patung tersebut pasti berkaitan dengan benda yang diambil oleh Anran. Muchen dan juga Anran terus berlari menghindari patung itu. Namun patung tersebut juga tidak mau berhenti dan beralih menargetkan Muchen karena token yang Muchen pegang saat ini. Muchen terus berlari sekuat tenaga untuk menghindari patung itu karena merasa ada yang tidak beres dengan token tersebut. Muchen pun berusaha memasukkan energi spiritual yang dia punya ke dalam token ini. Tak disangka cara ini bisa membuat patung itu masuk ke dalam token karena diserap. Ketika Muchen mengeluarkan patung itu lagi, dia bisa menuruti apa yang Muchen perintahkan. Karena hal ini sangat berguna, Muchen pun kembali memasukkan patung itu ke dalam token. Muchen dan juga Anran memutuskan untuk segera pergi menyusul Susuan. Baru sampai, Muchen dan juga Anran sudah diberikan tekanan, sovereign, dan bertemu dengan Tuan Muda Baik. Mereka yang masih memiliki dendam terhadap Muchen pun segera bersiap untuk menyerang. Anran yang ingin maju membantu langsung dicegah oleh Muchen, dan dia meminta Anran untuk mencari Susuan saja. Dia yakin dirinya pasti bisa mengulur waktu sampai Susuan dan juga yang lainnya sampai di tempat ini. Qiu Lao dan Muchen pun berduel di udara. Serangan demi serangan terus dilontarkan. Beberapa serangan Qiu Lao berhasil memukul mundur Muchen, namun tak sampai membuat dia terluka. Karena serangan sebelumnya tidak berhasil melukai Muchen, Qiu Lao pun segera membuka teknik cakar naga iblis untuk menyerang Muchen. Namun, bocah ini segera mencoba mengeluarkan patung yang ada di dalam token untuk memberikan serangan pada Qiu Lao. Cara ini ternyata berhasil membuat Muchen menang, dan Muchen yakin jika kota Bailong pasti membawa orang yang lebih mahir dari Qiu Lao itu. Muchen kemudian memutuskan untuk mendekati Baidong demi mencari tahu informasi tersebut. Baidong yang tahu pergerakan Muchen menuju ke arahnya pun segera membuka teknik tinju naga iblis. Namun Muchen mampu menghancurkannya dengan mudah. Ketika Muchen ingin menyentuh leher Baidong, orang yang Muchen cari mulai beraksi untuk menyelamatkan Baidong. Muchen pun segera meminta orang itu untuk maju. Semua orang tidak percaya bahwa orang di balik jubah tersebut adalah Bai Xuan, sang pemimpin dari kota Bai.
Mu Chen pun berkata di hadapan banyak orang jika kota Bailong sudah bertekad untuk mendapatkan ruang rahasia ranah Sovereign kali ini. 你们白龙城看来对此次的至尊灵藏 Karena Mu Chen sudah menyinggung Bai Xuan, Ketua Bai pun segera ingin memberikan Mu Chen sebuah pelajaran. Patung milik Mu Chen dia gunakan untuk menyerang Ketua Bai. Namun hanya dengan satu kali serangan patung itu berhasil dikalahkan oleh Bai Xuan. Mu Chen juga berusaha untuk kabur, namun langsung dihadang dengan cakar naga iblis milik Bai Xuan ini. Untungnya Su Xuan dan juga yang lainnya segera datang untuk menyelamatkan Mu Chen. 你们终于到了。 Su Xuan berbicara pada Bai Xuan, apakah dia tidak takut dengan Akademi Beijang? Bai Xuan menjawab jika dia tidak takut sama sekali dan akan tetap melenyapkan Mu Chen karena bocah ini berani mengganggu dirinya. Mu Chen pun mengumumkan jika kota Bailong berada di bawah istana naga iblis sehingga membuatnya tidak takut dengan Akademi Beijang. Mereka yang mendengarkan hal itu segera berhati-hati dengan pasukan kota Bailong. Namun tak lama terdengar getaran dan muncul cahaya dari ruang rahasia. Semua orang pun segera berlomba-lomba menuju ke tempat itu. Namun orang yang ingin memasukinya terhalang oleh gelombang energi spiritual yang cukup mengerikan. Mu Chen yakin jika ini adalah peninggalan naga putih level Sovereign. Su Xuan memperingatkan pada yang lainnya untuk tidak gegabah dan coba mengamati terlebih dahulu. Karena Su Xuan yakin jika gelombang itu tidak akan semudah dipecahkan oleh siapapun. Karena serangan itu Sovereign naga putih pun muncul. Su Xuan yakin jika itu hanyalah sisa gambaran energi spiritual saja. Karena provokator Bai Xuan, semua orang yang ada di sana mencoba untuk melakukan serangan. Namun hal ini tidak berbuah manis. Bahkan hanya dengan satu jentikan jari, orang yang tadi menyerang Sovereign naga putih berhasil dipukul mundur. Bailong atau Sovereign naga putih ini yang mengetahui keberadaan dari Bai Xuan pun yakin jika dia adalah utusan istana naga iblis. Bai Xuan meminta Bailong untuk menyerahkan benda yang dulu dia bawa pergi dari istana. Bai Xuan yakin jika pemimpin dari istana naga putih tidak tertarik, Bai Xuan pun memutuskan untuk mengeluarkan belahan diri Sovereign naga hitam. Pertemuan antara naga hitam dan juga naga putih pun masih tetap diwarnai perdebatan dendam masa lalu. Naga hitam berjanji akan memusnahkan pikiran naga putih yang masih tersisa di dalam tempat ini dan mengambil kembali benda itu. Kedua naga ini pun bertemu dan terjadilah duel di udara. Kekuatan yang sama-sama besar cukup menghasilkan kilatan-kilatan yang mampu melukai orang-orang di sekitarnya. Gelombang lapisan cahaya yang terbentuk oleh Sovereign naga putih pun mulai goyah. Semua orang yang menyadari hal itu mulai menyerang lapisan itu kembali. Tak disangka energi yang dimiliki Bai Xuan mampu merusak lapisan tersebut dan membuat para anggota Bailong segera masuk ke sana. Mu Chen dan juga teman-temannya kali ini juga ikut masuk. Tak disangka di dalam ruangan banyak patung pengawal yang menyerang. Beruntung Su Xuan memiliki kekuatan mutiara air penjara yang dapat mengalahkan para patung itu. Sementara token milik Mu Chen tidak dapat berfungsi dengan baik di dalam ruangan ini. Beruntungnya Su Xuan memberikan pertolongan tepat waktu. Mereka pun memutuskan untuk terus lanjut masuk ke dalam ruangan. Di sisi lain, Bai Xuan membagi pasukan menjadi dua kubu agar lebih mudah mengalahkan para patung dan juga lebih cepat menemukan benda yang mereka cari. Mu Chen pun memutuskan untuk mengikuti Bai Dong, sementara yang lainnya mengikuti Bai Xuan. Mu Chen tahu jika token itu hanya bisa digunakan dengan maksimal jika energi yang Mu Chen keluarkan juga maksimal. Namun Mu Chen merasa belum mampu karena jumlah patung pengawal yang sangat banyak. Mu Chen pun segera menerobos masuk ketika para patung menyerang Bai Dong. Sementara Bai Dong yang tahu pergerakan Mu Chen pun segera mengikutinya dan menerobos para patung itu. Sesampainya di pedalaman tempat gugur, Mu Chen menemukan manik-manik naga putih. Namun hal itu telah dijaga oleh sebuah pilar yang mampu menguasai pikiran orang. Mu Chen hampir saja masuk dalam pengaruh itu dan beruntungnya
Jiu Yu membantu Mu Chen untuk tersadar. Jiu Yu kemudian meminta Mu Chen untuk jangan dekati pilar tersebut terlebih dahulu. Tak lama, Bai Dong dan juga pasukannya telah datang. Dia meminta kedua pengawalnya untuk pergi mengurus Mu Chen. Namun, Mu Chen segera membuka segel Dewa Harimau Putih untuk mengalahkan mereka. Mu Chen pun mampu memukul mundur kedua pengawal itu dan menyerang Bai Dong dengan segel kematian Shen Luo miliknya. Tak lama, pertarungan antara Sovereign Naga Hitam dan juga Sovereign Naga Putih telah selesai. Hal ini membuat para patung pengawal mati dan gelombang lapisan luar pecah. Mu Chen segera mengambil manik-manik naga putih, namun tidak lama Bai Xuan datang dan langsung memberikan serangan terhadap Mu Chen. Bai Xuan yang melihat putranya telah terluka karena Mu Chen pun sangat menyimpan dendam untuk segera melenyapkan bocah ini. Beruntungnya Su Xuan dan juga yang lainnya segera datang. Bai Xuan meminta Mu Chen dan juga yang lainnya untuk menyerah dan memberikan manik-manik itu padanya. Bai Xuan ternyata berada di level Huatian tahap akhir, sehingga dia berani menantang Mu Chen dan juga yang lainnya. Su Xuan kemudian memperingatkan Bai Xuan, jika dia berani melenyapkan mereka, maka ketua Akademi Beichang tidak akan pernah membiarkan Bai Xuan hidup. Namun Bai Xuan tidak peduli dengan hal itu. Dia kemudian mencoba mengeluarkan tembakan pemakan jiwa lautan darah miliknya. Serangan ini membuat semua murid akademi bersiap melawan Bai Xuan segala kekuatan yang mereka punya. Semua orang berhasil dipukul mundur. Mu Chen sebagai penyerang terakhir pun juga telah dipukul mundur. Tapi dia mengenai pilar dan mampu membuat pilar itu bereaksi. Tak disangka, pilar tersebut bisa membuat robekan dan membawa orang-orang ke dalam ruang yang berbeda. Mu Chen dan juga yang lainnya pun memutuskan untuk segera pergi selagi Bai Xuan belum muncul. Hal yang tidak terduga terjadi. Di depan mereka telah muncul lingkaran pilar iblis yang menyerang Mu Chen. Tubuh Mu Chen terkena serangan ini langsung menyerap energi negatif dan membuatnya tidak sadarkan diri. Su Xuan pun memutuskan untuk segera kembali ke akademi saja dan menghindari orang yang telah mengincar mereka, serta meminta para tetua membantu Mu Chen menghapus aura negatif yang telah merasuk dalam dirinya. Di alam dalam pusat energi, Mu Chen sedang bertarung melawan energi negatif dari pilar itu. Jiu Yu pun segera membantu Mu Chen menahan energi tersebut sementara waktu. Jiu Yu yakin jika pilar ini merupakan senjata kuno yang telah ditinggalkan. Di sisi lain, Su Xuan dan juga yang lainnya sudah berhasil keluar dari ruang rahasia. Namun mereka yakin jika Bai Xuan pasti akan menghalalkan segala cara untuk merebut benda pusaka tersebut. Tak lama, Bai Xuan pun datang. Su Xuan meminta Su Ling untuk membawa Mu Chen pergi, sementara dia dan juga yang lainnya akan menghadang Bai Xuan ini. Su Ling pun segera membawa Mu Chen pergi dari dalam tempat ini, dan yang lainnya bertarung mati-matian untuk menahan Bai Xuan melakukan pengejaran terhadap Mu Chen. Di dalam pusat energinya, Jiu Yu sedang berusaha menahan energi pilar, sedangkan Mu Chen mencoba menggerakkan bunga mandala. Jiu Yu berkata, jika dia hampir tidak sanggup menahan energi pilar itu lagi. Namun di sisi lain, Mu Chen juga belum berhasil mengendalikan bunga tersebut. Sebuah keberuntungan Mu Chen dapat mengendalikan bunga itu tepat waktu dengan Jiu Yu yang sudah hampir menyerah. Bunga itu pun berhasil mengikat pilar kuno agar tidak menyerang Mu Chen terus-menerus. Namun tak lama, muncul sebuah tulisan dari pilar itu dan berbunyi, Pilar Iblis Agung Sumeru. Di sisi lain, Su Xuan, Mu Kui, dan juga Anran masih terus berusaha menahan serangan Bai Xuan meski kondisi mereka sudah sangat parah. Bai Xuan yang melihat hal itu semakin murka dan mencoba melenyapkan orang-orang ini karena terus mengulur waktu. Bai Xuan kemudian mengeluarkan piton darah penekan jiwa. Mu Kui yang melihat keadaan semakin mendesak mencoba mengeluarkan tameng kayu miliknya. Anran juga segera membantu dengan mengaktifkan lingkaran roh naga dan melancarkan serangan dua naga. Tapi kedua serangan ini bisa Bai Xuan kalahkan dengan mudah. Selanjutnya Su Xuan mencoba menahan serangan dengan gunung air. Bai Xuan yang melihat hal itu pun segera mengeluarkan panah kekuatan dan berhasil mengarahkan panah tepat di leher Su Xuan.
你几句话就死在我手。 Bai Xuan meminta Su Ling'er untuk tidak kabur demi nyawa kakaknya. Namun Su Ling'er berjanji akan membayar nyawa kakaknya dengan nyawa Bai Xuan nantinya. Di saat yang paling genting seperti ini, beruntung Mu Chen segera sadar. Dia meminta Su Ling'er membawa Su Xuan dan juga yang lainnya pergi karena dia punya cara untuk membalas Bai Xuan. Mu Chen bersumpah, jika tidak akan ada yang mati di antara kita. Mu Chen pun segera ke tempat dari Bai Xuan berada. Mu Chen dengan setengah kesadarannya pergi menuju Bai Xuan untuk melawan orang ini. Bai Xuan yang menyadari kehadiran Mu Chen pun segera melakukan serangan. Jiu Yu marah pada Mu Chen karena tubuh Mu Chen sudah tidak akan mampu menahan energi negatif seberat ini. Jiu Yu yang ingin mencoba membantu tidak diperbolehkan oleh Mu Chen karena energi Jiu Yu juga sudah banyak terkuras. Hal ini bisa menyebabkan Jiu Yu akan tertidur sangat dalam jika terus dipaksakan. Di Akademi Beichang, para tetua mendapatkan informasi jika Mo Longxi yang berada di peringkat 2 daftar buruan muncul di Bukit Naga Putih. Para tetua khawatir dengan para murid yang berada di radius 50 km Bukit Naga Putih itu karena Mo Longxi sangatlah kejam dan tidak segan-segan untuk melenyapkan siapapun. Para ketua memutuskan untuk mengirimkan bantuan untuk Su Xuan dan juga yang lainnya ke Bukit Naga Putih. Di tempat Mu Chen berada, dia mencoba menyerang Bai Xuan dengan setengah kesadarannya yang telah dikuasai energi negatif. Dengan bantuan energi ini, kekuatan Mu Chen meningkat sangat pesat. Dia mampu mengimbangi semua serangan Bai Xuan. Bahkan beberapa serangan Mu Chen berhasil memukul mundur Bai Xuan, dan hal itu membuatnya tidak terima, langsung ingin membalas Mu Chen dengan teknik hewan iblis darah cairan lautan darah. Mu Chen pun segera mengaktifkan energi seni spiritual miliknya, dan dia juga meminta Jiu Yu untuk membantunya menjaga jiwa dan pilar iblis agung Sumeru itu. Mu Chen akhirnya berhasil membuat hewan iblis darah cairan lautan darah milik Bai Xuan hancur dan sedikit melukai Bai Xuan. Baik Bai Xuan sendiri maupun Mu Chen tidak ada yang mau menyerah. Hal ini membuat duel di udara keduanya terus berlanjut, dan hal yang mereka harapkan pun terjadi. Bai Xuan berhasil dilenyapkan oleh Mu Chen menggunakan panah milik Bai Xuan sendiri. Panah itu tepat menusuk dada Bai Xuan. Namun tak lama, Mu Chen hampir jatuh karena kekuatan energi pilar itu banyak menyerap energi yang dia miliki. Ketika Mu Chen dan juga yang lainnya memutuskan untuk pergi, Mo Longxi pun datang. Su Xuan berpikir keras bagaimana cara mereka pergi dengan keadaan yang sudah terluka seperti ini. Kehadiran Mo Longxi juga semakin memperparah keadaan karena dia memiliki kekuatan di atas Bai Xuan. Su Xuan dan juga Anran memutuskan untuk melawan Mo Longxi, sementara Su Ling'er dan juga Mu Kui harus segera membawa Mu Chen meninggalkan tempat ini. Namun, mereka berpikir tidak ada gunanya untuk kabur dan memilih untuk menyerang bersama. Mu Chen juga memutuskan untuk menggunakan kekuatan jalinan darah, karena jika memanfaatkan energi negatif dari pilar akan sangat berbahaya bagi diri sendiri. Satu persatu dari mereka sudah mulai melawan Mo Longxi, namun tidak ada yang mampu. Mu Chen juga memutuskan untuk segera menyerang karena Su Ling'er sudah berada di genggaman Mo Longxi. Mu Chen pun menantang Mo Longxi karena dialah lawan yang sesungguhnya. Mo Longxi yang merasa tertantang segera memakai pedang sisik naga untuk melawan Mu Chen. Mo Longxi segera menyerang Mu Chen dan juga teman-temannya. Mu Chen telah berhasil beberapa kali menghindar. Karena keadaannya semakin mendesak, Mu Chen kembali memanfaatkan energi pilar untuk menyerang Mo Longxi. Mu Chen melakukan ini karena memiliki janji pada Jiu Yu untuk mendapatkan esensi ikan naga laut utara. Mu Chen juga berjanji dia tidak boleh mati begitu saja karena nyawa Jiu Yu juga bergantung padanya. Semua orang mengira Mu Chen sudah mati karena serangan dari Mo Longxi yang begitu dahsyat. Tapi siapa sangka Mu Chen berhasil berdiri kembali dan dia menyerap energi negatif dari pilar itu lebih banyak.
Saat Mu Chen menyerang, energi Molongsi, tak disangka Jiu Yu kembali menolong Mu Chen. Di saat bersamaan tombak Dewa Perang teratai juga membantu Mu Chen. Tombak ini merupakan milik Shen Changsheng, tokoh legendaris Akademi Beichang yang menduduki peringkat pertama daftar langit. Shen Changsheng yakin jika dia memiliki kesempatan, dia bisa melenyapkan Molongsi atau setidaknya tidak membiarkan Molongsi melukai para juniornya. Molongsi yang mendengarkan hal seperti itu pun bersumpah tidak akan membiarkan Shen Changsheng hidup. Pertarungan antara Molongsi dan juga Shen Changsheng terjadi. Mereka yang memiliki kekuatan hampir sama itu pun terus menyerang satu sama lain. Mu Chen yakin jika Molongsi dan juga Shen Changsheng sudah memasuki tingkat tertinggi dalam 3 ranah surga, yakni ranah Heaven Span. Tak disangka dari arah belakang Shen Changsheng sudah dikepung oleh teknik pedang sisik naga, pedang membelah udara milik Molongsi. Beruntung Shen Changsheng dapat menghadangnya menggunakan hujan teratai. Shen Changsheng pun segera menyerang balik Molongsi dan hal itu membuat Molongsi menjadi sangat terdesak, segera memikirkan cara untuk kabur. Mu Chen yang tahu arah pandangan Molongsi meminta pada teman-temannya untuk berhati-hati. Seketika Molongsi mengarahkan serangan kepada Susuan dan juga yang lainnya. Hal ini membuat Shen Changsheng pergi melindungi mereka dan memberikan kesempatan bagi Molongsi untuk kabur. Mu Chen yang menyadari hal itu langsung menghadangnya dengan memberikan serangan pada Molongsi. Mu Chen memutuskan untuk maju bersama dengan Shen Changsheng demi melenyapkan Molongsi ini. Kehebatan ketiganya memang patut diakui karena serangan yang bertubi-tubi itu belum mampu memukul mundur satu dengan yang lainnya. Karena kerjasama yang baik antara Mu Chen dan juga Shen Changsheng, Molongsi berhasil terkena serangan dan membuatnya kehilangan setengah tenaganya. Mu Chen memutuskan untuk mencoba menghadang Molongsi sementara Shen Changsheng mempersiapkan serangan yang dirasa cukup kuat untuk melenyapkan Molongsi ini. Akhirnya terjadi pertarungan antara Mu Chen dengan Molongsi. Mu Chen yang sudah hampir kehabisan tenaga terus diserang oleh Molongsi ini dan membuat tangan Mu Chen terluka karena terkena tombak miliknya. Hal ini dimanfaatkan oleh Molongsi untuk menyerang Mu Chen kembali dengan kekuatan dirinya. Mu Chen akhirnya jatuh karena serangan ini. Tak disangka naga emas milik Mu Chen pun pergi memberikan serangan terhadap Molongsi. Semua orang terkejut, mereka mengira Mu Chen sudah mati. Namun siapa sangka Mu Chen masih bisa mengeluarkan seni pagoda agung miliknya dan mengaktifkan seni pagoda 2 naga penekan untuk menyerang Molongsi. Molongsi yang menyadari ini pun langsung mengaktifkan teknik pedang sisik naga penebas naga dan berusaha menghancurkan serangan milik Mu Chen. Molongsi yang sudah terkepung 2 naga milik Mu Chen terus berusaha melakukan serangan. Sedangkan di sisi lain, Shen Changsheng mulai mengaktifkan seni spiritual tombak penghakiman dewa untuk membantu Mu Chen menyerang Molongsi ini. Ledakan dari seni itu akhirnya membuat Molongsi tewas seketika. Beberapa hari kemudian di Akademi Beichang, Luoli sedang menunggu Mu Chen sadar, dan Mu Chen yang sudah sadar menemukan Luoli sedang tertidur di samping meja tempat tidurnya. Luoli yang sudah bangun langsung menatap mata Mu Chen dengan penuh kegembiraan. Mereka berdua lantas melepaskan rindu yang tertahan selama ini. Mu Chen meminta pada Luoli untuk membiarkannya ikut menanggung beban Luoli karena masalah yang dihadapi Luoli adalah masalah Mu Chen juga. Mendengarkan hal ini, Luoli sangat senang dan merasa beruntung karena telah memiliki seorang Mu Chen. Di halaman akademi, Mu Chen pergi untuk berterima kasih pada Shen Changsheng karena telah memberinya pil esensi kehidupan sehingga mempercepat proses kesembuhannya. Shen Changsheng ingin Mu Chen bisa berjuang bersamanya. Lain kali, Susuan memberitahukan jika 1 bulan lagi akan ada perang berburu yang akan diadakan Akademi Beichang 1 tahun sekali. Hal ini bisa memberikan kesempatan bagi Mu Chen dan juga Shen Changsheng untuk berjuang bersama-sama karena pada perang ini penjaganya adalah 3 jenderal besar. Di aula kehakiman, Shen Changsheng memutuskan
untuk ikut serta setelah pulang dari kegiatannya mencari Molongsi yang ternyata masih hidup. Perang berburu adalah kompetisi setahun sekali yang akan diadakan akademi dan itu akan menentukan peringkat di daftar langit setiap tahunnya. 天榜的名次都会发生变化。神苍 Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen akan bisa mendapatkan posisi di peringkat daftar langit dengan mengikuti perang berburu tersebut? Dan akhirnya cerita dari season 1 TGR ini telah selesai. Kita akan lanjutkan pembahasan di season kedua. Jika kalian penasaran dengan perjalanan Muchen, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.